alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Rabbi a'udzubika min hamazati syayatin wa a'udzubika rabbi ayahdurun. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Shadaqallahul azim. Wa sadaqa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala bisa silaturahmi lagi di rumah Bunda Kiki selaku Sohibul Bait. Semoga rumahnya semakin berkah Bunda, usahanya semakin berkah Bunda dan keluarga semoga semakin bahagia dan sakinah. Pun demikian bunda-bunda yang sudah rela berkorban materi, waktu, tenaga, pikiran untuk berangkat jauh dari Jakarta menuju Jakarta ataupun yang dari Bandung sekalipun, kita semua berkorban dengan pengorbanan yang hampir sama. Ada materi, ada waktu, ada tenaga, ada pikiran. Semoga apa yang kita keluarkan ini Allah terima menjadi amal salih sehingga menjadi sebab untuk kita bisa kumpul lagi di dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah Bunda ini bisa silaturahmi kedua ya Bunda ya. Alhamdulillah kemarin baru pulang dari Cirebon karena ada acara bareng sama Dr. Boyke di Cirebon. Dan baru tahu ternyata Dr. Boyke juga punya rumah di Bandung. Kemarin cukup lama ngobrol sama beliau. Saya mau ngomongin tentang silaturahmi aja Bunda. Karena satu wasiat dari Nabi SAW, satu wasiat dari Allah Subhanahu wa taala itu gini. Di Quran surat Al-Hujurat ayat ke-13, wa ja'alnakum syu'uba wa qabail. Kata Allah Subhanahu wa taala, kita yang sedang berkumpul ini itu punya latar belakang yang berbeda. Pendidikan yang berbeda. Ini yang harus digarisbawahi. Pengasuhan dan kebiasaan yang berbeda. Saya ulangi, pengasuhan dan kebiasaan yang berbeda. Kata Allah Subhanahu wa taala, lita'arufu. Saling mengenallah kalian satu sama lain. Isyarat mengenal di sini kata Allah bukan mengenal fisik Bunda, tapi lebih pada mengenal sifat-sifat dan kebiasaan dari orang-orang yang jadi bestinya kita. Orang-orang yang akan kita jadikan saudara, teman, sahabat. Kenapa? Karena nggak sedikit Bunda, ketika bergesekan akhirnya berjarak dan menjauh. Kan ini problem sebetulnya. Karena kebanyakan dari kita ketika berinteraksi secara sosial banyaknya pengennya di ngertiin, difahamin, betul? Dimaafin. Apalagi? Yang kalimatnya di. Pengennya dipuji, diapresiasi, ya. Kalau nggak diapresiasi, kalau kata orang Sundanya bendu, ngambek, ya kan? Mundur pelan-pelan dari komunitas, ya. Gitu. Nanti ngarang cerita di luar seolah-olah menjadi seorang korban manipulasi, ya. Banyak begitu kan rata-rata polanya Bunda, betul kan? Iya, nanti memanipulasi di luar, cerita begini begitu dan lain sebagainya. Padahal gini Bunda, kenapa kita harus saling mengenal secara bukan secara fisik tapi secara personal, karakter, ya, sifat, sikap, kebiasaan dan lain sebagainya. Karena kita pasti akan bergesekan dengan orang-orang yang dianggap dekat sama kita. Jangankan ini kan jadi saudara padahal orang lain, nggak sedara. Kita sama suami yang belasan tahun, puluhan tahun sudah serumah bersama, gesekannya tiap hari. Sama anak yang keluar dari rahim-rahim Bunda, masih juga sering adu emosi, ya kan? Apalagi ini yang sama orang lain. Makanya wasiat Allah, lita'arufu, saling kenal kalian. Untuk apa? Yang tadinya di, berubah jadi me. Apa? Belajar untuk mengapresiasi orang, ya. Yang paling susah sekarang itu kan 3 hal Bunda. Apa? Permisi, terima kasih, dan maaf. Ini yang susah sekarang. Ketika mau masuk izin, kayak Bunda nih bertamu ya, kalau belum disuruh masuk, tunggu di ruangan khusus yang memang kita nunggu di situ. Jangan mentang-mentang besti ketok pintu gitu kan, dibukain sama pembantu langsung nyelonong masuk ke dalam gitu kan, naik ke atas langsung nyari teman kita di ruangan. Nggak boleh Bunda. Mau seakrab dan sedekat apapun. Bahkan apa? Para sahabat itu kurang dekat apa sama Nabi? Nggak kurang sama sekali. Tapi mereka ngetuk pintu itu nggak di depan jendela, tapi di samping. Jadi nggak kelihatan bagian dalam dari rumahnya. Diketok. Kalau belum boleh dipersilakan masuk, maka jangan langsung masuk. Kalaupun sudah masuk, kalau belum dipersilakan duduk, jangan duduk. Itu Bunda. Itu namanya adab bertamu. Itu kan artinya apa? Memberikan apresiasi kepada tuan rumah untuk mempersiapkan diri. Nah, itu bagian dari ikhtiar kita untuk memperbaiki silaturahmi kita dengan orang-orang di sekitar kita. Saya yakin kok, itu memang nggak mudah. Tapi memang faktanya begitu Bunda. Mengapresiasi, memahami, mengerti, ya, belajar untuk lebih dulu memaafkan saudara dan sahabat kita dan lain sebagainya.
Nah pertanyaannya gini, kenapa ini harus dilakukan dan menjadi wasiat dari Allah Subhanahu wa taala buat kita? Karena poin pertama Bunda, kalau kita bersilaturahmi dengan orang-orang di sekitar kita, maka syarat yang harus ada pada diri kita adalah sudah harus selesai dengan diri kita sendiri. Kalau enggak, pasti egois. Pasti egois. Ada di luar sana orang-orang yang hanya pengennya didatengin tapi nggak mau ngedatengin lebih dulu untuk silaturahmi. Ada banyak Bunda. Banyak yang seperti itu. Yang ngapain dia yang butuh sama gue? Kan gitu. Kan dia yang salah gitu kan. Dia yang datanglah sama gue, dia yang minta maaf gitu. Pernah nggak kita terfikirkan bahwa setiap hari kita juga bersalah kepada Allah? Apakah kita terfikirkan untuk bertobat dan meminta ampun langsung kepada Allah? Jarang. Jarang Bunda. Saya tadi pagi posting tentang video kalau suami minta maaf setelah selingkuh, jangan langsung dipercaya maafnya. Ya, nah ada yang komen begini Bunda, Ustadz, kalau suami selingkuh, saya balas selingkuh lagi, boleh nggak? Kan adil. Kata dia gitu. Saya jawab sederhana Bunda, kok mau sih jadi setan sama-sama? Betul kan? Betul kan? Nah sekarang gini Bunda, coba kalau boleh saya tanya, kita jawab jujur ya. Apa sepenuhnya salah suami ketika seorang suami itu berselingkuh? Enggak, karena banyak istri yang nggak mau introspeksi diri. Coba saya tanya sama bunda-bunda. Ini bunda-bunda jauh lebih senior daripada saya berumah tangga. Saya belum lama. Ini istri saya orang Sunda yang sudah 15 tahun menemani saya. Ya, nah, jadi kalau bunda bilang saya masih muda, ya alhamdulillah bunda, kepala 4 gitu. Nah, pertanyaan saya sederhana. Pernah nggak nanya sama suami, Pak, Mama sudah cukup belum pelayanannya sama Papa? Papa sudah puas belum sama Mama? Ya, Mama sudah solehah belum buat Papa? Papa sudah merasa tenang belum dengan keberadaan Mama? Rata-rata di luaran hampir nggak pernah nanya begitu. Klaimnya kita sudah jadi istri yang baik menurut kita. Padahal nanyanya seorang istri sama suami itu perintah Allah. Kenapa? Karena Allah mengatakan litaskunu ilaiha, agar suami itu ketika kembali pulang merasa tenang. Berarti kan kewajiban kita menenangkan suami saat pusing dan bikin pusing suami saat tenang. Betul kan Bun? Menenangkan suami saat pusing dan bikin pusing suami saat tenang. Itu harus diverifikasi, divalidasi. Sama kayak Bunda pagi ini. Mungkin ada yang suaminya belum berangkat. Pap, pakainya yang mana? Warna ini apa ini? Betul kan? Yang dikeluarin warnanya biru, yang satunya lagi warna misalkan putih gitu kan, ternyata keluar warnanya hitam. Itu perempuan. Tapi setidaknya Bunda butuh verifikasi dari suami. Oh ternyata suami aku sukanya warna ini, walaupun aku lagi pengen pakai yang ini deh, keluarnya beda. Tapi setidaknya Bunda notice bahwa ada yang disuka sama suami. Nah itu untuk diri Bunda sendiri. Pertanyaannya, kenapa nggak nanya sama suami tentang kecukupan? Bunda, kalau mau jujur fair ya, ini saya ngamatin. Karena ratusan pasang itu sudah datang ke kami sebagai sepasang suami istri. Masalahnya itu selalu nggak jauh-jauh dari perselingkuhan, silent treatment, KDRT, dan lain sebagainya. Ya, di pembahasan tentang perselingkuhan, saya bilang, mau nggak yuk kita jujur dan fair. Sebetulnya ada keterlibatan istri sehingga suami berselingkuh di luar. Selain suaminya kurang iman, nggak punya malu, ya, tidak bersyukur. Ini poin yang berbeda karena yang dibahas ini dari sudut pandang perempuannya. Biar kita sama-sama introspeksi diri, Bunda. Kebanyakan kita, maaf Bunda, kan cantik seperti ini ketika keluar rumah. Di dalam rumah, kadang istri mau tidur, ya, kayak hantu. Kenapa? Pakai masker, Bunda. Gimana suami mau nyium gitu kan? Ketiduran tapi kan Bun. Pada akhirnya terus bangun, ya memang ketiduran baru 1-2 jam. Terus kebangun dilepas maskernya. Ngelihat ke sebelah suami sudah tidur. Kejadian itu kan hari berganti minggu, minggu berganti bulan. Katakanlah sebulan 1-2 kali. Tapi kalau rumah tangga sudah 20 tahun, berarti kan 40 kali itu, 2 kali 12 berarti 24. 24 dikali 20 tahun. Berarti kurang lebih sudah sekian puluh banyak. Sekian ratus kali terjadi. Dan itu kan jadi luka sama suami. Tahu nggak Bun? Sebetulnya istri itu sebelum tidur wajib izin suami. Nah, wajib izin suami. Kenapa? Kan kita nggak tahu, Ustadz, tapi suaminya lagi ngerjain kerjaan. Tanya, Papa punya hajat nggak sama Mama?
Papa lagi pengen dilayanin apa sama mama? Bun, suami di luar kerja, pebisnis punya sekretaris, kerja, ngelihat banyak karyawan yang mungkin lebih muda dari bunda, lebih wangi daripada bunda, lebih bersih daripada bunda. Kan pelakor begitu, iya kan? Yang akhirnya kan ketika terjadi sesuatu yang diinginkan sama mereka tapi tidak diinginkan sama kita, kita marah akhirnya. Apa yang paling susah yang harus kita lakukan? Introspeksi diri. Betul kan? Itu yang paling susah. Makanya ini saya ngambil sudut pandang perempuannya, bukan membela laki-laki. Kan sudah saya bilang tadi, laki-lakinya nggak tahu diri, nggak tahu bersyukur, kurang iman, nggak punya malu. Yes, itu benar. Tapi dari sudut pandang perempuannya, pernah nggak introspeksi diri? Sudah melayani nikah dengan sepenuh hati, selalu ready anytime, membuat tenang suami di dalam rumah. Kalau belum dan nggak pernah kepikiran begitu, maaf, berarti kita masih egois sebagai seorang istri. Bunda, ada seorang wanita hidup di zaman Nabi, tapi tinggal agak di luar dari kota Madinah. Suatu ketika Fatimah itu pernah nanya sama Rasulullah SAW, Abah, siapa sih wanita yang salah satu yang istimewa di dalam surga selain yang berempat? Khadijah, Fatimah, Asiyah, sama Maryam. Selain yang empat ini, ada wanita yang namanya Muti'ah. Apa keistimewaannya ya? Dia istimewa karena begitu taat dan cinta kepada suaminya. Nah, penasaran kan Fatimah? Apa yang dilakukan sama Fatimah? Fatimah mendatangi rumah dari wanita tersebut, ngetok pintu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ahlan wa sahlan. Dengan siapa? Saya Fatimah binti Muhammad. Kata yang di dalam. Apa yang bisa saya bantu? Bolehkah saya bertamu? Kata yang di dalam. Kata Fatimah, maaf. Terus kata yang di dalam, mohon maaf, datang lagi lah besok karena saya belum izin sama suami. Apa pelajarannya bunda? Jangan sembarangan terima tamu tanpa izin suami. Walaupun rumah atas nama bunda, mobil atas nama bunda, tapi yang beliin suami dan itu harta dari suami. Nggak boleh. Nah, bagaimana kalau misalkan kayak Bunda Kiki yang punya usaha, ngebangun rumah sendiri, ngerenovasi rumah sendiri, wajib izin sama suami walaupun itu rumah dari diri sendiri bunda. Kenapa? Karena pemimpin dalam rumah kan suami, gitu. Misalkan seperti itu, tetap izin suami bunda. Nah, akhirnya besoknya datang Fatimah lagi ngetok pintu. Begitu mau dibukain, Fatimah bilang, saya datang sama Hasan. Jadi dibukain nggak? Enggak. Kenapa nggak jadi dibukain? Karena datangnya sama Hasan dan perempuan itu bilang, saya hanya izin kepada suami untuk dirimu saja tapi belum dengan Hasan. Tapi kan Hasan anak kecil, masih balita, kata Fatimah. Apa jawaban wanita itu? Betul, Hasan masih kecil dan balita, tapi dia laki-laki. Kenapa bun? Nah, daripada repot di akhirat bunda, itu. Coba saya mau tanya, bunda pakai jilbab kayak begini repot kan? Harus dipenitiin, harus mix and match antara atas sama bawah, betul kan? Apalagi kalau lagi harudang, itu kan repot, tapi itu menyelamatkan. Jadi Islam itu bukan mempersulit kita, tapi memudahkan kehidupan setelah di bumi. Mungkin kelihatannya repot, mungkin kelihatannya terlalu berbelit-belit, bikin susah, bikin payah dan lain sebagainya. No, sementara cuman di bumi. Makanya kata Imam Ahmad bin Hambal gini bunda, istirahatnya orang yang beriman itu ketika kakinya melangkah masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Karena dia sudah capek dengan semua kebaikan yang dia lakukan. Bunda, ketika mau tidur bilang sama suami, "Pak, lagi ada hajat nggak? Lagi pengen dilayani mama nggak? Kalau papa nggak ada hajat dan sedang tidak ingin dilayankan sama mama, boleh nggak mama izin istirahat dulu?" Oh. Langsung tidur kan bun. dicolek bukannya bangun malah narik selimut gitu kan gitu. Bunda, 50% dari pernikahan itu seks. Kalau ini nggak sehat berarti sebagian dari ruh kehidupan rumah tangga itu hilang. Coba mohon maaf bunda, apa sih yang dicari dari seorang laki-laki yang selingkuh sama pelakor? Kalau bukan apa? Ujung-ujungnya ke situ. Padahal kan wasiat Nabi kepada kami para laki-laki apa? Yang kamu lihat dari wanita-wanita itu ada pada istrimu, cuman bedanya ini lebih berkah. Nah, karena yang di rumahnya gak bisa diakses, ya kan? Karena terlalu sibuk dengan kehidupannya masing-masing, yaitu tadi egois, akhirnya setannya datang, namanya Dasim.
ngegoda laki-laki ini. Bukan langsung berhubungan badan, enggak. Tapi dibuka jalannya dulu. Dari mata yang ngelihat, ya kan. Kemudian apa? Lempar-lempar perhatian, saling memperhatikan, saling ketemu, ya. Akhirnya apa? Ketemu di sebuah ruangan dan bertukar cairan. Nauzubillah min dzalik. Kan itu proses tahapannya, Bunda. Saya mengamati, Bunda. Jeleknya Ridho Febri itu attention to detail, Bunda. Jadi saya amati perilaku-perilaku seperti itu. Tujuannya untuk apa? Untuk mewasiati diri saya dan kita semuanya agar lebih berhati-hati dengan urusan rumah. Singkat cerita, Bun, ya rahmatullah. Itu yang bersin bikin kaget, Bun. Enggak, memang saya heboh itu ya, Bun, ya. Nah, singkat cerita yang tadi Mutiah itu akhirnya Fatimah bisa masuk setelah bawa Hasan dan Husain. Itu hari keempat setelah kembali. Karena setelah Hasan datang lagi bawa Husain. Belum bisa masuk kan, besokannya datang lagi baru bisa masuk dua-duanya. Rumahnya sederhana, tapi ada tapinya, Bunda. Di salah satu sudut rumahnya, ya, Fatimah itu melihat cambuk. Ditanya sama Fatimah, apakah suamimu seorang penggembala? Bukan. Suami saya bukan seorang penggembala. Dia hanya pekerja biasa yang mendapat upah setiap hari. Terus cambuk itu untuk apa? Cambuk itu akan saya turunkan, ya, dari tempatnya ketika suami saya berada di rumah, dan saya simpan di samping nampan. Saya menyajikan makanan untuk suami saya sambil saya tanyakan, suamiku, apakah ada sikap, ucapan, dan perilakuku yang salah hari ini? Ini cambuk, silakan kau cambuk diriku agar Allah tidak mencambukku di dalam nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Bunda, kalau mau tidur izin, Bunda. Kalau mau tidur izin. Terus nanya, oh enggak pakai cambuk, Bunda. Nanti KDRT, Bunda. Ada pasalnya kalau sekarang, bahaya. Enggak. Pelajarannya gini, Bunda. Ini cerita yang diceritakan sama saya, itu nanti bisa ditanya langsung sama orangnya kalau kita masuk surga. Karena nanti di surga itu saling cerita, Bunda, tentang amalan apa yang membawa kita masuk ke dalam surga. Tapi syaratnya masuk surga. Makanya kadang gini, kadang kita ngerasa sudah menjadi yang terbaik buat orang-orang di sekitar kita, buat teman-teman, buat suami, buat anak, buat orang tua. Baik menurut kita, tapi benar menurut Allah belum tentu. Belum tentu, Bunda. Karena wasiat Allah gini, wa'asiruhunna bil ma'ruf, perlakukan pasanganmu dengan cara yang baik. Itu pelajarannya. Apa yang disampaikan sama ulama tafsir, puncak dari amalan yang bisa dilakukan oleh sepasang suami istri adalah saling meminta maaf. Aktif kan? Bukan pengennya diduluin kan? Kalau kebanyakan istri di luar, bukan bunda-bunda semuanya insya Allah semuanya solihah. Yang di luaran, ya kan? Kadang ada istri yang dia salah, dia ngambek sendiri. Di luaran, Bunda, ya. Ngapain? Gitu kan? Kamu yang ini, kamu yang minta maaf lah, kan gitu. Padahal kata Allah, wa'asiruhunna bil ma'ruf, memperlakukan pasangan kita dengan cara yang baik. Apa maksudnya gini? Ada nggak di antara kita yang nggak mau diperlakukan baik sama suami? Nggak ada. Pengennya diperlakukan baik sama suami. Pertanyaan saya, kita sudah memperlakukan baik suami belum? Karena gini, perlakuan suami kepada kita itu cerminan perilaku dan perlakuan kita kepada suami. Betulan, Bunda? Karena Allah yang mengatakan, laki-laki yang baik, wanita yang baik hanya untuk laki-laki yang baik, dan sebaliknya. Jadi kalau perilaku dan sikap suami sama kita belum cukup baik menurut kita, jangan-jangan sikap perilaku kita sama suami pun belum cukup baik menurut suami di hadapan Allah. Ini poin pertama, harus selesai dengan diri kita sendiri dulu, Bunda. Mau bersilaturahmi dengan siapapun, karena sama suami itu kan silaturahmi sepanjang umur, Bunda. Makanya kata Imam Ibnu Katsir mengatakan bahwa puncak dari amalan yang bisa dikejar dan diikhtiarkan oleh seorang wanita kepada suaminya adalah minta maaf lebih dulu. Susah kan? Apalagi kalau suami nyebelin, Bun. Bisa-bisa dikunci tuh pintu kamar kan? Dan suami entah tidur di mana, di kamar yang mana terserah. Iya kan? Itu yang susah. Jangan sama suami deh, Bun. Sama teman-teman bestie. Kadang maafnya cuma basa-basi. Ya udah maafin aku ya. Ya udah maafin aku ya. Lihat, maafnya cuma di tenggorokan dan mulut. Nggak sampai ke hati. Itu basa-basi itu. Terima nggak sama Allah maafnya? Enggak. Karena Allah ngelihat bukan apa yang diucapin. Sama kayak hari ini, saya sharing di sini, Allah nggak ngelihat apa yang saya ucapkan, Bunda, tapi Allah ngelihat hati saya. Ketika saya menyampaikan ilmu, apakah ada kesombongan dalam hati saya atau bermaksud merendahkan dan lain sebagainya, Allah melihat itu. Jadi bukan yang dilihat dari ucapan kita, enggak.
Yaudah ya maafin aku ya. Atau kayak lebaran, nangis-nangis gitu kan, minta maaf sama suami ya, minta maaf setengah 7, jam 7 balik setelan pabrik lagi, ngereok lagi ya kan, rungsing lagi dan lain sebagainya. Bunda, saya selalu berwasiat kepada para laki-laki begini, sabar-sabar sama wanita. Kenapa? Bentuk bengkoknya perempuan itu mau salah mau benar kadang ngambek duluan. Itu perempuan. Kenapa? Karena memang fokusnya perempuan itu pada rasa. Tapi ternyata perempuan-perempuan ahli surga itu mengontrol rasanya lewat keimanan. Itu yang harus kita pelajari, Bunda. Kenapa? Saya mau tanya, kita nih jadi saudara dan jadi keluarga seperti ini, Bunda. Pengennya kita bareng-bareng masuk surga kan? Betul kan? Apa ada yang pengen masuk neraka di sini? Nggak ada. Nah, kita semua pengen masuk surga. Tapi kalau kita lihat diri kita nih, Bunda, secara jujur sekarang, Allah wafatkan hari ini. Semoga Allah masih panjangkan usia kita ya. Ini cuma contoh aja. Kita lihat diri kita sendiri. Sholatnya belum khusyuk, sedekahnya nggak seberapa, ngaji Quran jarang-jarang, puasa Ramadan kadang masih suka ngomongin orang, bla bla dan lain sebagainya. Pertanyaan saya, kira-kira masuk surga langsung atau masuk surga tapi transit? Kalau lihat diri sendiri, masuk surga langsung atau transit? Pengennya langsung kan, Bunda, gitu. Nah sekarang gini, gimana cara biar masuk surga? Kata Nabi SAW, semua umatku masuk surga. Berita baik kan? Kita semuanya diizinkan oleh Allah masuk ke dalam surga selama umat Nabi. Nah pertanyaannya sederhana, apakah ada umat Nabi yang gak masuk surga? Ada. Kata Nabi, illa man aba, kecuali yang gak mau. Kecuali yang nggak mau capek, nggak mau ribet, pengennya yang simple. Dengan dalih apa? Yang penting gue nggak nyakitin orang dan gue baik. Baik menurut siapa? Klaim diri sendiri itu mah. Itu orang egois tuh begitu, Bunda. Yang hanya dipikirkan tentang dirinya sendiri. Yang dipikirkan hanya tentang perasaan hatinya. Dia nggak peduli dengan sikap perilaku dia yang dia lakukan kepada orang lain. Itu bermasalah yang begitu. Nah, kalau punya circle temen yang ada satu begitu, dua begitu, pelan-pelan jaga jarak deh. Daripada nanti semuanya jadi rusak, Bunda. Karena sampai pertemanan pun itu diatur dalam Islam. Seriusan. Kata Allah Subhanahu wa taala di Quran surat ke-25 surat Al-Furqan ayat 27, 28, 29. Itu adalah dialog orang-orang yang dicemplungin sama Allah langsung ke dalam neraka karena salah pilih teman. Apa kata mereka? Aduhai celakanya saya karena sudah masuk dalam neraka. Seandainya dulu saya tidak berteman dengan fulan dan fulan atau fulanah dengan fulanah, maka saya tidak akan berada di tempat ini. Berarti ayat itu mengindikasikan bahwa akan terjadi hal seperti itu atau bahkan sudah terjadi. Sudah terjadi. Karena Nabi SAW pernah masuk ke dalam surga dan pernah nengokin neraka. Bunda, suatu ketika malaikat Jibril itu pernah datang ke Rasulullah. Apa kata malaikat Jibril? Ya Rasulullah, surga sudah selesai semuanya untuk dibangunkan. Dan api neraka sudah selesai dikobarkan. Tapi ada di antara umatmu yang akan masuk ke dalam nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Apa yang terjadi sama Nabi? Pingsan berhari-hari. Kenapa Nabi pingsan? Mikirin kita, Bunda. Tapi kitanya nggak mikirin diri kita untuk selamat atau enggak. Nabi tuh mikirin kita. Bahkan di ujung menjelang wafatnya dipikirin juga kita kan. Mintanya apa? Semua sakratul maut dibebankan kepada Nabi SAW. Dijabah nggak sama Allah? Enggak. Nabi ngedengar ada umatnya yang masuk neraka, Nabi pingsan berhari-hari, Bunda. Pertanyaan saya, setakut apa kita sama nerakanya Allah Subhanahu wa taala sehingga mudah bagi kita untuk menyakiti, menzolimi, mengkhianati, melukai orang lain, menipu orang lain dan lain sebagainya. Berarti kalau kita melakukan hal itu, kita nggak punya rasa takut sama nerakanya Allah. Nabi SAW sampai pingsan karena saking takutnya, sedih, khawatir karena ada di antara umatnya yang akan masuk nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Sesayang itu loh Nabi sama kita. Makanya sampai diabadikan di dalam Al-Qur'an bahwa Nabi itu sangat pencinta kepada umatnya, sangat lemah lembut, sangat menginginkan keselamatan bagi kita. Makanya disebut Islam. Islam itu satu akar kata dengan kata salim, selamat, dan juga menyelamatkan. Bunda ngaji seperti ini kan kita belajar untuk saling menyelamatkan satu sama lain. Kita belajar untuk saling mengingatkan. Perjalanan safar dari Jakarta, Bandung, Bandung, Jakarta, nanti bisa dijamak qashar, sholat zuhur dengan asarnya, ya. Itu kan salah satu kemudahan. Nah, kita bisa nyolek teman. Untuk apa? Yuk kita sholat dulu. Sudah waktunya sholat, berhenti untuk cari tempat dulu. Kalau memungkinkan, kalau nggak memungkinkan, cari tempat yang memungkinkan untuk kita melakukan ibadah.
yang merupakan kewajiban kita sama Allah. Akhirnya apa? Healingnya betul-betul penuh dengan keberkahan dari Allah Subhanahu Wa Taala karena kita belajar untuk menundukkan ego-ego kita, tapi memunculkan tentang kehangatan persaudaraan antara kita yang banyak berbedanya. Bunda tinggalnya di mana aja Bunda? Daerah Jaksel. Iya. Jaksel. Ada yang Jakarta Timur? Ada. Ada yang kalau Jakarta Utara jarang sih ya. Karena di sana banyaknya Transformers, mobil-mobil kontainer. Tapi ada Bun. Dari JWL yang di Jakarta Utara nggak ada. Jakarta Barat nggak ada ya. Nggak ada. Itu tempat-tempat apa namanya, tempat-tempat di Jakarta yang agak beda sih. Nah, banyaknya Jaksel ya. Jakselnya di mana Bun? Beda-beda. Di mana Bun? Jalan Wijaya daerah mana? Oh, Kebayoran Baru. Iya. Oke. Setidaknya satu area kan? Satu area. Ketemu kayak begini biasanya setiap bulan. Silaturahmi begini setiap bulan. Seringnya di Jakarta. Seringnya di Jakarta ya, alhamdulillah. Ada pengajian juga Bun ya? Alhamdulillah. Iya. Nah, ini berarti sudah berapa lama Bun? CWL-nya 16 tahun. Silaturahminya 7 tahun. Oh, JWL-nya sudah 16 tahun, tapi kumpul silaturahmi ininya sudah kurang lebih 7 tahunan. Alhamdulillah. Berarti sudah selama itu kita bersaudara dan menjadi saudara dan dipersaudarakan sama Allah Bunda. Nah, pertanyaannya sederhana. Ada nggak di antara kita yang tidak saling menyakiti? Sadar nggak sadar? Nggak ada. Pertanyaan saya, permintaan maaf dan penerimaan maafnya tulus atau hanya pura-pura? Kita yang tahu masing-masing. Karena itu ada hisabnya nanti. Tadi pagi saya baru ini contoh aja ya. Saya no mention nama siapapun, ini jadi pelajaran. Saya bilang sama teman yang minta jadwal saya sudah dari jauh-jauh hari, tapi qadarullah beberapa kali saya colek untuk nanya kepastian. Beliau lupa untuk memberikan kepastiannya. Saya paham kesibukannya beliau karena saya juga sibuk. Gitu. Sampai tadi pagi saya telepon, saya bilang, "Ya saya nggak marah, Mas. Saya cuma hanya menegur Mas. Kenapa? Jadwal yang Mas minta itu sudah saya plot dari lama, beberapa bulan yang lalu, yang akhirnya saya harus menolak jadwal-jadwal yang masuk." Saya bilang begitu. Dan itu insya Allah nanti akan ada hisabnya di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi walaupun kita udah minta maaf Bunda sama orang yang kita sakiti, itu nggak serta-merta dosanya langsung hilang dan gugur. Karena hisabnya tetap akan masih ada. Karena apa? Karena ketika kita minta maaf, Allah kan tahu maafnya kita pura-pura atau maafnya kita jujur. Nah itu Allah tahu. Makanya Allah itu punya nama Al-Afu sama Al-Ghafar. Maha pengampun lagi maha memaafkan. Ada yang dosanya masih ada catatannya, ada yang dosanya dihilangkan. Ya. Tapi semuanya akan dipertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala tentang sikap dan perilaku salah kita kepada orang-orang di sekitar kita. Maka, benar, kalau kita konteksnya adalah silaturahmi, kita sudah harus selesai dengan diri sendiri. Masalahnya, dewasa itu bukan tentang usia, Bunda. Dewasa itu bukan tentang usia. Dewasa itu tentang sikap kita untuk bisa mengontrol perasaan kita sebagai wanita saat berinteraksi dengan orang-orang di sekitar kita. Apakah orang-orang di sekitar kita nyaman, tenang, asik sama kita? Karena Nabi bilang begini, jujurnya keimanan kita, kata Nabi SAW, itu ketika orang-orang di sekitar kita selamat dari kezoliman lisan dan perbuatan kita. Simpelnya begitu. Jadi kita bersaudara, orang-orang di sekitar kita itu, ya, itu selamat dari lisan dan perbuatan kita. Bunda, mungkin ada di antara kita ada yang orangnya teledor, ada yang agak lemot, ada yang satset, ya, ada yang bisa nata, nge-arrange tentang misalkan itinerary, misalkan kayak gitu kan, itu ada. Nah, jangan paksa orang yang berkesebalikan sama kita seperti kita, tapi kasih pemahaman bahwa jangan dipaksa dia. Yang orang gini, orang lemot, nggak inisiatif, kalau disuruh nge-arrange itinerary nggak bakalan beres. Nggak bakalan beres. Kenapa? Yang ada nanti kitanya gedek sendiri, jengkel kesel sendiri. Tapi pilih orang yang memang paham, ngerti, dan bisa satset untuk ngerjainnya. Kenapa? Karena biar bisa cepat kita sampein sama yang lainnya, biar nggak nunggu-nunggu. Kalau nunggu-nunggu,
Nanti kan saling berprasangka bunda. Kalau sudah saling berprasangka jadi dosa kan. Nah itu selesai sama diri sendiri. Kita memberikan tugas, memberikan peran kepada orang-orang yang tepat, orang-orang yang benar, orang-orang yang memang punya kualifikasi untuk melakukan hal itu. Jadi nggak egois. Dan dewasa matang itu sekali lagi bukan tentang usia. Kadang di usia yang seperti ini bunda, 50, 60 tahun, egosentrisnya masih muncul kan? Masih pengen di ngertiin sama anak pengen ngajak ngobrol, terus kita bilang sebentar mama lagi tanggung ngobrol sama teman mama. Itu egois. Padahal sudah pulang ke rumah kita bukan siapa-siapa bun, kecuali istri dan ibu. Mereka yang punya hak atas diri kita. Mereka yang berhak atas diri kita, bukan lagi teman-teman kita, bukan lagi asik senyum-senyum ketawa-ketawa di grup WA gitu, bukan. Tapi fokus pada fokus pada suami dan anak-anak kita. Kalau masih egois, pasti pengennya di ngertiin. Pasti sibuknya masih dengan orang-orang di luar, padahal seharian sudah bareng, seharian sudah bersama. Saya beberapa kali bunda, ini pola kami di rumah. Kayak contoh, hari Jumat kemarin saya ajak putri kami seharian plus teman-teman sekelasnya itu jajan, makan, main di time zone, foto bareng. Pulang menjelang Isya sampai di rumah, ya. Dia sudah teler, sudah capek karena happy sama teman-temannya. Saya juga udah teler, udah capek. Besoknya hari Sabtu agenda saya di Purwakarta, Bandung, langsung pindah ke Cirebon di hari yang sama itu. Nah, saya bilang sama putri saya, yang boleh ayah ngebalesin WA dulu. Alhamdulillah, kan seharian udah sama kakak. Sekarang kakak istirahat dulu ya nak ya. Ayah juga punya kewajiban untuk ngebalesin WA yang masuk. Izin saya bu. Sama teteh juga sama. Kan selalu nemenin saya dakwah bunda. Kemanapun saya pergi. Nah kalau udah sampai di hotel saya bilang, yang ayah izin balesin WA dulu ya. Atau ketika teteh mau ngajak ngobrol, sedangkan saya masih ngebalesin WA, saya pasti bilang sama dia, ayah balas WA dulu. Sederhana bunda. Nah pertanyaan saya, bunda Kiki, pertanyaan saya begini bun, kenapa kebaikan harus nunggu orang lain, bukan kita yang memulainya? Sedangkan kebaikan itu untuk kita. Kan kata Allah, ya ayyuhallazina amanu qu anfusakum wa ahlikum naro. Allah minta kita selamat dulu, bukan mikirin suami gue selamat apa enggak, anak-anak gue selamat apa enggak, belum. Selamatin dulu diri kita, nanti kita bawa mereka. Kita masuk surga lebih dulu. Nauzubillah min dzalik. Ternyata suaminya transit. Ya Allah, suami saya memang nyebelin, nggak peka, tapi dia bertanggung jawab, nggak pernah selingkuh. Pulang ke rumah saya kesepian, ya Allah izinkan saya memberikan syafaat kepada suami saya. Diizinin sama Allah, karena kita udah selamat. Lah kalau kita mau kalau kita mau melakukan suatu kebaikan, harus nunggu orang lain berbuat baik dulu, habis waktunya bunda. Itu kalimat tadi itu, pengennya diduluin untuk berbuat baik, pengennya di ngertiin. Nah itu egois sebetulnya bun. Itu egois. Pertanyaan saya bisa seperti ini, emang dalam semalam kayak Sang Kuryang nendang perahu, Nangkuban jadi Tangkuban Perahu, atau Roro Jongrang bikin Candi Prambanan? Enggak bunda, saya orang Minang. Walaupun nggak semua orang Minang itu saklek, ya. Papa saya orang Minang, ya, dari Kabupaten Tanah Datar, Sungaiang nama desanya. Asal muasal Cikal dulu, budaya Minangkabau itu dari daerah Tanah Datar. Nah, saya punya istri orang Sunda, tahu sendiri orang Sunda muda halus. Sedangkan saya dibesarkan dengan pola pengasuhan jalanan. Apa maksudnya? Dari kecil, kenakalan saya diusir dari rumah. Dari 2005 saya sudah diusir dari rumah bunda. Saya survive sendiri. Saya hidup di dunia entertain, ya. Kemudian saya main musik dikontrak sama Star Mill dulu, ya. Ikutan modeling dan lain sebagainya. Saya ikuti itu kehidupan dunia dulu. Keras saya kan, karena jalanan. Punya istri orang rumahan yang hampir setiap hari, ya, dia nangis karena intonasi suara saya yang seolah-olah tinggi dan marah. Saya bisa soft spoken seperti sekarang, membiasakan diri, dan berkah dari doa istri. Apa doa istri? Pengen punya suami yang baik, pengen punya suami yang soleh, walaupun saya belum soleh. Itu doanya dia. Dan dia selalu memberikan contoh ke saya untuk melakukan yang terbaik versi dia. Jadi nggak nunggu saya jadi baik dulu akhirnya kita berbuat baik kepada pasangan. Bukan. Tapi berbuatlah baik kepada pasangan karena itu perintah Allah. Bukan nunggu baik pasangan dulu bunda. Kalau masih nunggu baik berarti egois. Itu kita bunda. Itu diri kita. Makanya ada bilang begini, betul Ustadz,
taat pada suami itu perintah Allah. Tapi suami yang gimana dulu? Iya kan? Di luaran ada yang begitu, ada. Bukan 1-2 kali bunda. Bukan, kayak tadi itu kan gini, yang saya sampaikan tentang apa? Ustadz, kalau suami selingkuh berarti boleh dong saya juga untuk ikut selingkuh, kan adil. Saya bilang, kalau kita menganggap taat sama suami itu transaksional, insecure besok lusa kalau kita ketemu Asia. Tahu Asia bun? Siapa suaminya? Suami Asia siapa? Tahu nggak Asia? Suaminya Asia itu Fir'aun. Pertanyaan saya, iya kan saya bilang, makanya insecure ketemu Asia nanti. Kan 4 wanita yang utama di dalam surga. Asia binti Muzahim, istri dari Fir'aun. Pertanyaan saya, kenapa kita sulit untuk taat kepada suami, pada suami kita bukan Fir'aun kan? Tahu keburukannya Fir'aun gak bun? Belum tahu kan? Hobinya cuma taunya kita apa? Bunuh orang kan? Bunuh bayi. Tahu gimana caranya? Seorang ibu mau melahirkan, didatangi 2 algojo Fir'aun. Yang satu mengamati laki-laki atau perempuan, yang satu megang pedang, siap untuk mengeksekusi. Yang lahir anaknya perempuan, selamat. Tapi yang lahir anaknya laki-laki, tali pusat belum putus, kaki anaknya diangkat, digantung dari bawah begini. Apa yang terjadi? Apa yang dilakukan sama dia? Dilepaskan tangannya itu, belum sampai bayi itu ke bawah, ditebas sama yang satunya. Pertanyaan saya, pernah suami melakukan hal sekeji itu? Nggak pernah. Terus kenapa susah buat taat sama suami? Berarti kan masih egois, belum selesai sama diri sendiri. Karena kita lupa bahwa taat kepada suami itu perintah Allah, bukan perintah ustadz, apalagi ustazah. Bunda, jujur ya, saya Ridho Febri itu iri ketika membaca literasi tentang mudahnya perempuan itu masuk surga. Iri saya. Tapi bukan iri pengen jadi perempuan, bukan, ya. Kenapa saya iri? Perempuan itu gampang masuk surga, cuma 4 kan kata Nabi. Apa? 1, sholat 5 waktu. Bunda semua sholat. Puasa Ramadan, bentar lagi ketemu Ramadan. Sekarang sudah di bulan Rajab, di penghujung bulan Rajab. Yang ketiga, taat kepada suami. Keempat, menjaga kehormatan. 1, 2, hablum minallah. 3, 4, hablum minannas. Pertanyaannya, kenapa banyak istri yang merasa sulit untuk taat kepada suami? Jawabannya sederhana, karena taat kepada Allahnya hanya melepas kewajiban. Salah niat. Ceknya dari situ. Sesimpel itu sebetulnya bunda, untuk kita masuk surga. Ustadz, tergantung suaminya dong gitu. Nah pertanyaannya gini, tapi Ustadz, kan kita sholat. Pertanyaannya, apakah sholat yang kita lakukan menjamin kesolehan kita? Belum tentu. Belum tentu. Kenapa? Buktinya banyak orang yang sholat tapi masih suka ngomongin orang. Ya kan? Orang-orang yang korupsi itu kan sholat bun. Bahkan setiap tahun umroh, betul kan? Hajinya pengen jalur yang ekspres, betul kan? Tapi pertanyaannya, dikemanakan Allahnya saat mereka bermaksiat? Dilupakan. Berarti apa? Saat dia sholat, ibadah yang dikerjakan tidak masuk ke dalam hatinya. Padahal janji Allah apa? Inna salata tanha anil fahsya'i wal munkar. Sholat itu akan ngerem kamu berbuat maksiat, berbuat kezaliman, berbuat kerusakan. Itu kata Allah. Sederhana sebetulnya. Kalau kita mau mengoreksi diri, bunda, mohon maaf, yang ngoreksi itu bukan Ridho Febri, tapi Al-Quran. Nah sedangkan kita kan muslim, apa acuan dan pedoman hidup kita? Al-Quran kan? Zalikal kitabul la raiba fihi hudalil muttaqin. Orang yang dekat sama Al-Quran pasti menjadi hamba yang bertakwa. Apa ciri orang yang bertakwa? Wasari'u ila magfiratim mir rabbikum. Senang introspeksi diri, bukan merasa benar sendiri. Itu kata Allah. Akhirnya apa yang terjadi? Karena senang introspeksi diri, allazina yunfikuna fis sarai wad dara, punya kepekaan sosial. Apa kepekaan sosial di sini maksudnya? Itu tadi, melayani suami dengan sepenuh hati, tidak menunggu suami berbuat baik dulu, akhirnya kita berbuat baik. Itu kepekaan sosial bunda. Berarti dia sudah selesai sama egonya, diri dia sendiri, gak pengennya di ngertiin terus, tapi belajar untuk memahami kondisi dan keadaan suami kita. Atau lebih luas lagi, apa? Belajar untuk memahami dan mengerti orang-orang di sekitar kita, teman, sahabat. Salah satunya gini bunda, contoh, kan kita aktif ya di grup WhatsApp, media sosial ya, ngelihat story teman, tiba-tiba naikin pick note yang isinya tentang nasihat kesedihan. Langsung tuh kita reply, kita japri, sis atau mbak atau kak atau bun atau apapun bahasa panggilannya, lagi diuji sama Allah ya.
Jadi kita yang datang, mengulurkan tangan, bukan diminta dulu baru mengulurkan tangan. Itu walaupun kebaikan, tapi levelnya beda, Bunda. Tapi kita dengan inisiatif kita sendiri datang, merangkul dan menolong mereka. Yang bahaya itu, sebel sama orang, terus dia lagi diuji, syukurin hukuman buat kezolimannya. Itu yang nggak boleh. Kenapa, Bunda? Ada hadis dari Nabi begini, jangan suka mencela kesalahan, kemaksiatan, dan dosa yang dilakukan sama orang lain. Kenapa? Kata Rasulullah SAW, Allah tidak akan wafatkan kita sebelum melakukan dosa yang sama yang dilakukan sama orang yang kita cela. Itu hadis dari riwayat Imam At-Tabrani, Bunda. Jadi Nabi bilang sama kita, jangan suka mencela, menjelek-jelekan orang yang sedang melakukan kemaksiatan. Kenapa? Karena kata Nabi, Allah tidak akan mewafatkan kita kecuali sudah melakukan dosa yang sama. Su'ul khotimah apa husnul khotimah? Su'ul khotimah. Karena ada dulu, Bunda, seorang ahli ilmu, ahli ibadah, ya, ketika ngelihat orang yang bermaksiat dicela si ahli maksiatnya ini. Kenapa? Dia memperkosa orang, minum minuman keras, main judi, membunuh, dan lain sebagainya. Akhirnya apa? Si orang ahli ilmu ini kena hukuman dari Allah. Itu bukan karma, Bunda. Dalam Islam gak ada karma. Dia kena hukuman karena sudah mencela orang yang sudah melakukan dosa. Akhirnya apa? Si orang ahli ilmu ini minum minuman keras, menghamili karyawan dari kedai itu, kemudian karena hamil dibunuh. Kufur kan meninggalnya. Itu hati-hati makanya, Bunda. Hati-hati dengan lisan kita, hati-hati dengan ego kita. Karena apa? Kadang egosentris itu munculnya nggak sadar. Makanya harus kita kontrol. Yang kontrolnya iman namanya. Iman itu diambil dari mana? Didapat dari mana? Dari setiap amal soleh berkualitas yang kita kerjakan selama ini. Makanya kata Nabi, al-iman yazid wa yanqus. Iman itu kadang naik, kadang turun. Nah, itu jangan digunakan untuk kita menormalisasi dengan ya Ustadz, namanya manusia biasa kan iman naik dan turun. Yang harus kita garis bawahi adalah lanjutan hadisnya. Apa? Iman naik karena taat, iman turun karena maksiat. Itu yang harus digaris bawahi sebagai bentuk antisipasi terhadap diri kita. Yang kedua, Bunda, bersilaturahmi itu, yang kedua selain sudah harus selesai dengan diri sendiri biar kita nggak egois, yang kedua adalah perbaiki niatnya. Kenapa? Kita silaturahmi itu bukan karena kasihan, bukan cuma karena pengen gaya, bukan karena pengen eksis, bukan. Tapi nyambung silaturahmi itu karena perintah Rasulullah dan perintah Allah itu. Kayak hari ini kan kumpul, bunda-bunda jauh datang dari Jakarta ke sini. Bunda Kiki menyediakan rumah untuk kita bisa silaturahmi bareng, dihidangkan makanan, minuman yang tersedia, dan juga dihidangkan juga ilmu oleh Allah Subhanahu wa taala untuk saya menasihati diri saya dan kita semuanya. Artinya gini, Allah akan memberikan balasan yang setimpal. Bunda Kiki rumahnya direpotin, bunda-bunda yang dari Jakarta meluangkan waktu, semua capek kita, bunda-bunda yang dari Bandung juga sama, akan dibalas sesuai dengan niat-niat kita ngapain melakukan ini. Ada nggak orang yang nggak dapat apa-apa? Ada, ketika niatnya salah. Makanya saya bilang, healing itu bonus dari silaturahmi yang kita kerjakan. Yang paling utama niatnya silaturahmi, nyambung persaudaraan. Kemudian apa? Kalau healing nanti habis dari sini bunda mau kemana, mau refreshing, mau beli apa, dan lain sebagainya, itu add-on. Itu additional, itu tambahan. Tapi kalau dari rumah udah kepikiran pengen ini pengen itu, maka nanti yang didapatnya itu tapi nggak dapat apa? Pahala silaturahmi dan pahala majelis ilmunya, nggak dapat sama sekali. Kenapa? Nabi yang bilang innamal a'malu binniyat, segala sesuatu itu tergantung dari niatnya. Dan bunda sama. Coba kita flashback dulu. Ini saya ambil dalam lingkup yang jauh lebih kecil. Dulu kita nikah sama pasangan kita sekarang, kan harapannya karena pengen ibadah sama Allah Subhanahu wa taala. Lantas kenapa? Seiring berjalannya waktu, kita banyak melihat kekurangan pasangan, pasangan juga banyak melihat kekurangan kita, nilai ibadah itu berkurang. Akhirnya yang muncul apa? Kesel, jengkel, sebel. Berarti kan niat ibadahnya bergeser, berubah menjadi kesel, jengkel, sebel. Berarti kan ada yang bergeser dalam hidup kita. Makanya akhirnya apa? Rumah tangganya itu jadi kadang panas. Satu sama lain hanya memikirkan diri sendiri, nggak berusaha untuk menjadi versi terbaik. Bunda,
yang sudah punya cucu, anak-anak sudah dewasa, kan sebetulnya kita balik modal lagi berdua di rumah sama pasangan. Iya kan? Jadi kalau ternyata dalam perjalanan rumah tangganya kita tidak saling membahagiakan satu sama lain, jangan berharap di usia senja kita bahagia, Bunda. Jangan berharap. Kenapa? Karena kita masih egois, niatnya juga salah. Akhirnya digeser sama setan, niatnya jadi makin salah. Akhirnya ketika niatnya salah, niat itu mendorong tubuh kita untuk melakukan hal-hal yang juga salah. Itu dampaknya. Yang ketiga, Bunda, bersilaturahmi butuh kesabaran yang panjang. Butuh sabar. Bunda punya teman yang beda isi kepala. Kadang diajak ngobrol ada yang lemot, ya kan? Kadang diajak ngobrol ada yang salah paham, ya. Niatnya maksudnya ke kiri malah yang ditanggapnya ke kanan. Ada yang begitu. Ada. Butuh sabar kita. Jangan malah ngeluh, ngobrol sama lu mah suka nggak nyambung. Sakit hati nanti dianya. Sakit hati nanti. Akhirnya apa? Allah balas kita dengan orang yang lain. Akhirnya kita juga sakit hati. Kenapa kita sakit hati? Karena kita pernah menyakiti hati dari orang lain. Itu kadang kita nggak sadar, Bunda, melakukan hal-hal seperti itu. Makanya poin pertama yang saya masukkan ketika kita silaturahmi dengan siapapun, dengan pasangan, dengan anak, dengan orang tua, dengan kerabat, yang pertama jangan egois. Harus selesai sama diri sendiri. Yang kedua, perbaiki terus niat-niat kita. Yang ketiga, butuh kesabaran yang panjang. Kenapa? Bunda, selama ini saya yakin sudah sangat sabar sama suami, sama anak, ya, dengan jatuh bangunnya kehidupan, dengan fitnah orang, dengan orang tua, ya, dengan saudara sendiri. Saya yakin Bunda sudah sangat sabar selama ini. Tapi yang diperintahkan Allah, sabarnya minta untuk ditingkatkan. Kenapa, Bunda? Saya titip pesan begini. Mau sebaik apapun kebaikan yang kita lakukan, tidak akan pernah lepas dari penilaian negatif dari orang lain. Ada yang gak suka sama kita, ada yang mencela kita, ada yang mencibir kita, itu udah pasti. Nah, jangan sampai penilaian negatif dari orang lain itu membuat kita patah semangat untuk terus berbuat baik. Jangan sampai, rugi kita. Itu tadi kan, sama suami, tetap berbuat baik, tetap layani. Kenapa? Karena pahalanya di situ. Sama anak, ya, harus tetap sabar ngedidik mereka. Dan sabar nahan diri kalau anak sudah berkeluarga, jangan ikut campur. Sama orang tua yang sudah semakin sepuh kalau masih ada, ya, wabil walidaini ihsana. Kenapa Allah perintahkan berbuat ihsan kepada orang tua? Karena sikap kita kepada orang tua sekarang itu gambaran sikap anak-anak kita kepada kita nantinya. Itu keadilan Allah. Hangat, baik, ya, sayang, cinta sama orang tua, senang ngajak quality time, sering ditengokin, sering ditanya kabar, nanti anak-anak kita akan melakukan hal yang sama, bahkan bisa lebih baik daripada apa yang kita lakukan. Itu keadilan Allah buat kita, Bunda. Jadi penting jaga hati, penting jaga niat, penting jaga kesabaran kita. Kenapa? Bunda, Nabi bilang begini, tidak ada perbendaharaan yang paling istimewa yang Allah berikan kepada seorang hamba, kecuali hamba tersebut diberikan kesabaran. Berarti kalau kita nggak punya sabar dan nggak bisa sabar, berarti kita nggak istimewa di hadapan Allah. Pertanyaannya sederhana, kenapa kita susah sabar? Kenapa, Bun? Tahu kan sabar? Menahan diri dari tidak membalas keburukan orang lain dengan keburukan yang sama. Pertanyaannya, Bar. Bahkan ada yang ngomong begini, Ustadz, sabar itu kan ada batasnya. Kurang piknik yang begitu. Beneran, kurang piknik. Mainnya kurang jauh. Kenapa nggak bisa sabar? Jawabannya sederhana. Karena kita sering lupa mensyukuri pemberian dari Allah. Kenapa kita nggak bisa sabar sama suami? Kita lupa di luaran sana masih banyak teman-teman kita yang keburukan suaminya lebih buruk daripada suami kita. Satu. Kedua, kita punya suami, kita di luaran sana ada orang-orang yang setiap malam masih berdoa minta dihadirkan suami. Itu yang sering kita lupain. Dan kebanyakan dari kita fokusnya pada apa? Diri sendiri kan? Menganggap sudah melakukan yang terbaik. Betul kan? Pertanyaan saya, terbaik menurut kita atau menurut Allah? Menurut kita. Itu namanya klaim. Coba bunda-bunda yang punya karyawan, terus karyawannya ngeklaim, kita tahu dia salah. Bu, saya sudah melakukan yang terbaik, tapi saya ngelihat data kamu salah. Coba nanti di hadapan Allah begitu, Bunda. Ya Allah, saya sudah melakukan yang terbaik semuanya. Kazab, dusta. Kenapa ada malaikat rokit dan atid? Padahal Allah Maha tahu. Biar kita nggak bisa ngeles di hadapan Allah, Bunda. Nih ada catatannya, sama kan CCTV. Nih ada tanggalnya, jamnya, menitnya, detiknya.
Kamu masukkan ke kamar ibu, nah, kan misalkan begitu. Itu bunda, jadi biar kita nggak bisa ngeles sama sekali. Dan itulah keadilannya Allah saat itu terjadi, bahwa kebaikan yang kita lakukan akan dibalas kebaikan oleh Allah, tapi keburukan yang kita lakukan akan diganjar lebih berat nanti di akhirat. Makanya bunda, kata Imam Al-Ghazali begini, Allah masih izinkan kita hidup hari ini, artinya Allah pingin kita lebih baik dari hari-hari sebelumnya. Itu bentuk syukurnya. Kalau sudah bisa bersyukur seperti itu, nanti gampang. Misalkan Bunda Kiki, asisten rumah tangga, jadi ujian, bisa sabar. Kenapa? Karena ini ujian kecil, dan Allah pengen saya sabarnya naik kelas lewat ujian yang sederhana, lewat ujian yang simple. Dan kalau saya harus mengeluarkan mereka belum tentu bisa cepat dapat pekerjaan, kecuali memang sudah melakukan kesalahan yang fatal. Itu beda bunda, gitu. Itu sabar. Sabar berkaitan dengan syukur. Makanya syukur itu jauh lebih susah daripada sabar. Kenapa? Syukur itu jauh lebih susah daripada sabar bunda? Karena sabar itu nggak ada pilihan yang lain. Udah mentok bunda. Tapi kalau syukur masih ada pilihan. Contoh, ngedengar azan. Bentuk syukur kita kan ibadah. Tapi ada pilihan kan? Untuk lebih santai, leye-leye. Betul kan? Menutup aurat sama tidak. Itu kan pilihan. Tapi kalau kita bersyukur kepada Allah karena Allah sudah memberikan kehidupan buat kita, rezeki yang banyak, punya pasangan, ada anak, ada kehidupan, ada pekerjaan, ada bisnis dan sebagainya, maka kita akan memilih mensyukuri nikmat Allah dengan cara taat kepada Allah. Itu maksudnya. Jadi syukur itu jauh lebih susah karena diberikan pilihan sama Allah. Mau syukur, alhamdulillah aku tambah nikmatnya, kata Allah. Tapi kalau gak bersyukur, aku akan cabut nikmatnya dan aku akan hukum. Kan Allah ngancam kita gini bunda, la in syakartum la azidannakum. Kata Allah, kalau kamu bersyukur aku tambah nikmatmu. Ya, rumah tanggamu makin bahagia, jumlah rezekinya makin besar, bisnis dipermudah, ya kan? Urusan dengan vendor lapang, ya. Vendor nggak punya utang dan lain sebagainya. Kemudian apa? Karyawan-karyawan yang bekerja kepadamu semuanya amanah. Itu tambahannya bunda. Bahkan badan kita sehat, dimudahkan belajar, dimudahkan silaturahmi, dimudahkan berbuat baik, itu rezekinya. Ditambah sama Allah berkahnya. Tapi kata Allah, kalau kamu nggak mampu mensyukuri yang kecil-kecil dalam kehidupanmu, azabku sangat pedih. Kenapa diancam begitu sama Allah? Karena ketidakbersyukuran kita itu tercatat oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi, apa definisi syukur? Mengkonversi, merubah setiap nikmat yang Allah berikan jadi amal soleh. Bunda-bunda, JWL jauh-jauh dari dari Jakarta ke Bandung, syukurnya kan itu silaturahmi bunda. Itu syukurnya kita hari ini. Nah itu nanti akan ada catatan kebaikannya. Bunda-bunda misalkan ada yang jadi donatur atau jadi patungan, misalkan itu di balik layar semuanya. Saya nggak tahu. Cuman potensi-potensi itu ada. Ada yang jadi donatur tunggal atau patungan, sistemnya seperti apa gitu kan. Nah itu semua jadi kebaikan. Dan bahkan yang hanya sekedar ikut datang sekalipun karena niatnya silaturahmi tetap dapat kebaikan yang sama dengan yang lain bunda. Itu baiknya Allah sama kita. Allah tuh udah sebaik itu sama kita. Bahkan bunda, kan kita setiap hari pasti berbuat salah. Kita berbuat dosa. Pagi kita berbuat dosa, Allah perintahkan kepada malaikat, apakah harus langsung dicatat? Enggak. Kata Allah, tunda mencatatnya, siapa tahu nanti siang atau sore hambaku ini bertaubat. Sampai siang dan sore ternyata kita nggak bertobat. Apa kata Allah? Tunda. Siapa tahu malam sebelum tidur hambaku beristighfar dan dia meminta ampun kepadaku. Sampai malam ketiduran kita saking capeknya, lupa beristighfar, lupa berwudu. Kata Allah, catat keburukan hambaku tapi hanya satu saja. Keburukan dicatat satu, sedangkan kebaikan dicatat 10. Sayang nggak Allah sama kita bunda? Sayang banget. Bahkan mohon maaf bunda, maaf ya, misalkan kita lagi ngumpul sama besti, nggak sengaja kita ngomongin aib dan kesalahan orang lain. Pertanyaan saya, bibir kita dibikin sumbing nggak? Padahal sedang bermaksiat. Nggak sama sekali. Ya, bunda overthinking ya sama orang, suuzon sama orang, tiba-tiba kepalanya dibikin pusing gitu. Nggak sama sekali. Bunda mencaci maki orang, memfitnah orang misalkan, tiba-tiba lidahnya putus gitu kan. Nggak sama sekali. Tubuh kita masih sempurna semuanya bunda. Dan itu kasih sayang Allah sama kita. Kenapa? Karena Allah percaya kita akan taubat dan mengistighfari setiap kesalahan dan dosa yang kita lakukan. Pertanyaannya, apakah selalu kita istighfari? Dan apakah kita cukup sabar menghadapi ujian? Belum tentu bunda. Itu kenapa dimulai dari memperbanyak syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Bunda, yang terakhir,
silaturahmi itu harus dengan baik sangka. Ada nggak tadi yang berangkat ke sini, sebelum berangkat ke sini datangnya telat? Ada, ya Bunda. Nah itu kan ujian di depan mata kan? Iya kan? Iya, itu ujian di depan mata. Berarti apa? Allah pengen ngajarin kita untuk berbaik sangka. Kenapa? Alhamdulillah beliau sudah datang walaupun terlambat, iya kan? Coba, karena akan ada fasenya juga, nanti kita juga terlambat Bunda. Itu pasti. Akan ada fasenya kita terlambat. Alhamdulillah ala kulli hal, kalau ridho biasanya Bunda, spare waktu. Tadi berangkat dari rumah jam berapa sayang? Jam 8 lewat seperempat. Jam 8 lewat seperempat Bunda. Kenapa? Karena sampai di sini jam 9. Jam 9 lewat, sudah parkir di depan Bunda. Security mungkin bingung kali ya, karena saya parkir di depan pintu gerbang gitu kan. Kemudian koordinasi sama teteh apa? Talisa. Baru akhirnya bisa masuk mobilnya. Kenapa? Saya punya prinsip lebih baik nunggu daripada ditunggu. Itu jadi pahala buat saya. Itu husnuzon. Itu berbaik sangka. Kan ini silaturahmi Bunda. Iya kan? Kalaupun nanti misalkan berangsur-angsur datang satu-satu, ya alhamdulillah saya ngelihat mobil bis di depan sudah datang. Berarti rombongan dari Jakarta sudah datang gitu. Itu berukhuwah, harus dengan baik sangka. Jangan malah dijulitin. Siapa yang belum datang? Itu. Dia memang telat mulu gitu. Nanti dihukum sama Allah, kita pasti telat. Pasti telat Bunda. Tinggal nunggu waktunya aja, pasti ada aja masalah gitu kan. Akhirnya apa? Mbak, maaf ya aku terlambat. Akhirnya kita cari alasan. Kalau kita introspeksi diri, ternyata ini yang dirasain sama teman kita, sehingga dia terlambat. Bisa jadi misalkan ban mobilnya kempes, iya kan? Kemudian ada penghalang di jalan, ada hambatan di jalan misalkan berupa macet dan lain sebagainya. Itu kenapa Bunda? Silaturahmi dengan siapapun, termasuk dengan pasangan, dengan anak, dengan orang tua, dengan kerabat, dengan orang di sekitar kita harus dengan baik sangka. Kenapa? Biar nggak dihukum sama Allah, terjadi hal yang buruk yang sama dalam kehidupan kita. Itu yang bisa saya sampaikan Bunda pada kesempatan pagi hari ini tentang 4 kaidah dasar ketika kita bersilaturahmi dengan orang-orang di sekitar kita. Baik dengan suami, baik dengan anak-anak, baik dengan orang tua kita yang masih hidup, baik dengan kerabat-kerabat kita, teman-teman kita, besti-besti kita, sahabat-sahabat kita. Satu, selalu kikis egosentris di dalam diri kita. Ingat, usia kita sudah panjang Bunda. Kalau usia sudah sepanjang ini masih egois, rasanya harusnya malu. Kenapa malu? Ngapain aja hidup kita? Sudah sepanjang ini, sudah sebanyak ini, asam garam dalam kehidupan kita nikmatin bersama gitu. Yang kedua, niatnya harus benar. Untuk apa? Untuk menjaga silaturahmi, dan ini yang Allah perintahkan. Yang ketiga dengan kesabaran, yang keempat dengan baik sangka. Termasuk Bunda, maaf kalau ada di antara kita yang orang tuanya sudah wafat, sabar untuk selalu mendoakan orang tua kita. Karena apa? Mungkin orang tua kita nggak sempurna ya dalam mendidik kita. Mungkin kita juga punya luka pengasuhan dari orang tua kita. Kita pernah kecewa, kita pernah diabaikan sama mereka. Saya katakan demi Allah, kita nggak akan pernah ada di muka bumi ini tanpa mereka dan perjuangan mereka. Jadi jangan fokus pada ketidaksempurnaan orang tua kita, tapi belajarlah menjadi dewasa dengan menilai dan memberikan penilaian terbaik dari sisi kebaikan-kebaikan orang tua kita yang sudah berjuang. Dengan doa mereka kita bisa sesukses ini Bunda, bisa sedewasa ini, punya kehidupan yang seperti ini. Tidak lepas dari jasa dari orang tua kita, baik usaha yang dilakukan sama mereka ataupun doa-doa yang gak pernah terdengar oleh telinga kita, tapi dalam sunyi dan gelapnya mereka selalu mendoakan kita. Saya tutup dengan sebuah pertanyaan. Apakah seorang Ridho Febri ini jadi seperti ini karena anak kiai dan anak ustadz? Bukan Bunda. Papa saya cuma seorang petani. Mama saya juga cuma seorang ibu rumah tangga. Kenapa saya bisa seperti ini berdakwah dengan izin Allah? Yang ini tasyakur binikmah Bunda. Yang dengan izin Allah di Indonesia yang belum saya temui cuma satu tokoh, presiden. Karena dari level RT sampai menteri sudah ditemui semuanya. Dari orang biasa sampai teman-teman selebritis juga sudah dengan izin Allah. Bahkan ada beberapa yang kita punya kajian rutin di daerah Jakarta juga. Nah, apa yang Ridho syukuri? Berarti saya dipakai sama Allah untuk berbuat kebaikan. Nah Bunda sudah punya komunitas yang positif ya, berkegiatannya sosial, senang nyambung silaturahmi. Maka setiap apapun yang Allah titipkan dalam kehidupan kita, konversi, putar, dan jadikan wasilah untuk kita bisa membeli surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu yang harus jadi ruh dari silaturahmi ini. Bukan hanya sekedar
datang ke satu tempat untuk nambah portofolio media sosial biar terlihat eksis. No. Tapi fokus pada kebaikan silaturahmi ya. Saya titip pesan, healingnya itu bonus. Jaga niat kita, inilah silaturahmi yang diperintahkan Allah dan Nabi-Nya, yang insya Allah akan menjadi wasilah. Ya Allah, kemana ya bestie saya? Dulu sering nemenin untuk berangkat ngaji, sering duduk di majelis ilmu bareng. Karena kata Nabi, kita bersahabatan itu bisa menjadi satu sama lain, bisa saling memberikan syafaat dan wasilah bareng-bareng, temenan, saudaraan di dunia, dan bertetangga di surganya Allah Subhanahu wa taala. Itu yang bisa saya sampaikan, Bunda. Kalau ada yang mau bertanya silakan, ahlan, dengan senang hati kita diskusi. Jazakumullah khairan katsir, semoga berkenan. Hadanallahu wa ikum ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.